warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, semoga rekan-rekan semua dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Brina Mustika. Saya akan memandu acara pada sore hari ini. Selamat datang di acara Ngobrol Santuy bareng Kang Burhan, edisi spesial Overseas Indonesian Geologist. Di edisi spesial ini, kita akan mengangkat topik tentang gimana sih bisa kerja atau berkuliah di luar negeri, tapi masih bisa mengaktifkan IAGI chapter luar negeri, dan masih bisa bernetworking di luar sana. Pembicara pada sore hari ini telah hadir Mas Diki yang berada di Norwegia, kemudian Mas Dedi yang berada di Brisbane, Australia, ada Mbak Cindy yang berada di Sri Iskandar, Malaysia, dan Mas Maradona yang berada di Kuala Lumpur, Malaysia. Nah, seru banget kan topik pada sore hari ini. Sebelum acara kita mulai, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Kepada Mbak Fauzia. Terima kasih kepada Mbak Fauzia. Acara pada sore hari ini akan dimoderatori oleh Mbak Makfira Abida, atau biasa disapa dengan Mbak Fira. Mbak Fira ini lulusan S1 Teknik Geologi UGM Angkatan 2012. Selama 3 tahun terakhir, beliau mengelola dan melanjutkan platform edukasi Dongeng Geologi yang didirikan oleh almarhum Prof. Kiki Dwi Putra Hardi. Saat ini, beliau sedang mempersiapkan untuk melanjutkan studi S2 sebagai LPDP Award dengan tujuan kampus University College London, UK. Nah, biar langsung mulai aja acara pada sore hari ini. Untuk Mbak Fira, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Brina. Apakah suara saya terdengar? Ya? Oke. Terima kasih kesempatannya Mbak Brina Mustika dan juga teman-teman semua yang telah hadir pada acara sore hari ini, acara Ngopi Bersama Kang Burhan, edisi spesial IAGI Overseas yang akan dibersamai oleh keempat narasumber kita yang juga telah hadir. Terima kasih banyak Mas Diki Haris Hidayat, Pak Dedi Handiko, Mbak Cindy Deva Yani, dan Mas Maradona Mansur, dan juga rekan-rekan semua yang telah meluangkan hadir. Tak kenal maka tak sayang, maka pada kesempatan kali ini, mohon maaf sebelum memasuki diskusi kali ini, kami persilahkan sebelumnya kepada Bang Julianta Panjaitan untuk menyampaikan opening speech sebelum kita mulai sesi diskusi utama. Kepada Bang Julianta, apakah sudah bisa terhubung? Ya, terima kasih Mbak Fira. Selamat sore Bapak Ibu, rekan-rekan yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan
kawan-kawan di sini narasumber, ada Bang Diki Haris Hidayat, Bang Maroda Mansur, Mbak Cindy Devayani, Kang Dedi Handiko. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Ini saya mewakili dari Pak Burhan, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para narasumber yang berkenan untuk sharing. Jadi walaupun ini diskusinya sore hari tanpa mengurangi rasa hormat, sangat bagus tentunya buat rekan-rekan IAGI se-Indonesia supaya rekan-rekan bisa belajar pengalaman dari rekan-rekan atau senior-senior dan teman-teman kita yang sudah lebih dahulu berpengalaman maupun sudah mencicipi bagaimana kehidupan sebagai seorang ekspatriat, baik melalui jenjang pendidikan yang bersekolah lanjut, baik S2, S3, ataupun yang berkarir di negara luar. Saya pikir ini memiliki cerita masing-masing dan sambil ngopi sore-sore sangat menarik untuk didiskusikan. Silakan rekan-rekan bisa nanti bertanya dengan waktu yang ada dipandu oleh moderator yang luar biasa Mbak Fira. Dan sekali lagi rekan-rekan terima kasih atas kehadirannya. Itu saja sambutan dari saya Mbak Fira. Semoga diskusi sore hari ini bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Julianto Panjaitan atas pembukaannya dan sedikit pemaparan materi tentang diskusi pada sore hari ini. Langsung saja tak berlama-lama, kita perkenalan dulu nih dengan para narasumber kita pada sore hari ini. Mbak Fauzia bisa dibantu untuk mendisplay profil para narasumber? Ya, yang pertama adalah Mas Diki Haris Hidayat. Mas Diki menyelesaikan program sarjananya di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, kemudian S2-nya di Norwegian University of Science and Technology, mengambil bidang petroleum dan geoscience, dan kemudian S3-nya di universitas yang sama namun berbeda, spesifik mengambil seismik, geomorfologi, dan sedimentologi. Kemudian beliau juga banyak sekali berkecimpung dalam dunia profesional, bekerja di perusahaan Total EP, dan kemudian Azuri Energy Groups, kemudian perusahaan Rockstays, juga Ragnarok Geo, dan saat ini beliau juga sangat aktif sebagai senior geoscientist di Independent Consultant dan Geopangya Research Group. Dan beliau juga aktif berorganisasi sebagai President of NTNU Student Chapter of AAPG. Selain ada Mas Diki Haris, ada lagi juga Pak Dedi Handiko. Saat ini telah hadir Pak Dedi Handiko. Ya, selamat sore. Ya, Pak Dedi. Selamat sore Pak Dedi. Izin untuk memperkenalkan Pak Dedi Handiko. Pak Dedi lulus dari Sarjana Teknik Geologi UPN pada tahun 1996. Beliau sudah berkecimpung dalam industri mineral selama 20 tahun lamanya di berbagai negara seperti Australia, Indonesia, Myanmar, Chili, India, Bangladesh, Afrika Selatan, Amerika Utara, Cina, Swedia, dan Papua Nugini. Banyak sekali ya Pak ya. Menariknya ini, Pak Dedi tidak hanya bekerja sebagai bagian operation, namun juga di bagian project management, resource estimation and assessment, juga di bagian development training. Tentu nanti perjalanan karir Pak Dedi inilah menjadi pengalaman yang menarik untuk kita simak bersama. Kemudian selanjutnya ada Mbak Cindy Devayani. Selamat sore Mbak Cindy. Ya, Mbak Cindy ini kakak senior saya di Teknik Geologi UGM yang memulai pendidikan sarjananya pada tahun 2006. Kemudian saat ini sedang melanjutkan pendidikannya di Petroleum Engineering University Technology Petronas, Malaysia. Mbak Cindy juga sudah banyak berkecimpung pada industri profesional karirnya. Pertama bekerja sebagai di Samberzi, kemudian di Total EP, dan saat ini sedang melanjutkan studinya. Dan nanti Mbak Cindy akan spesial menyajikan mengenai IAGI Chapter Malaysia yang sudah banyak sekali kegiatan-kegiatannya di sana. Kemudian selanjutnya, yang terakhir ada Mas Maradona Mansur. Mas Maradona Mansur ini menyelesaikan pendidikan sarjananya di Teknik Geologi ITB pada tahun 2004. Beliau sangat concern mengenai basin analisis, carbonate reservoir, dan beliau juga telah menyelesaikan studi masternya di Chulalongkorn University pada tahun 2012 yang juga meraih gelar menjadi pelajar terbaik gitu ya, researcher dan pelajar terbaik di sana. Pasca studi saat ini, Mas Maradona Mansur bekerja sebagai Principal Geoscientist untuk
Basic Friend Lab di Kuala Lumpur. Demikian tadi, semoga bisa membuka diskusi saat ini sehingga kita bisa mengenal dan bisa melihat gitu ya bagaimana pencapaian-pencapaian narasumber yang luar biasa. Nah, untuk pembicara pertama saat ini telah hadir Mas Diki Haris Hidayat. Mas Diki Haris Hidayat, apa kabar? Halo, Apakah Mbak. sudah bisa terhubung? Selamat sore semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore, Mas Diki. Untuk pada sesi ini, Mas Diki, boleh diceritakan sedikit begitu bagaimana perjalanan karirnya selama di luar negeri, dalam negeri, dan bagaimana challenge, opportunity, dan perbedaan iklim kerja begitu di antara ketika beranah di luar negeri. Silakan, Mas Diki. Ya, baik. Makasih, Mbak. Kebetulan saya menyelesaikan S1 di jurusan Teknik Geologi UPN Veteran Yogyakarta. Kemudian setelah itu saya lulus, kemudian saya bekerja di Total INP Indonesia di Balikpapan. Nah, kurang lebih sekitar 5,5 tahun saya kerja di Indonesia. Kemudian saya memperoleh beasiswa SIPEX. Mungkin kurang familiar, jadi SIPEX itu Southeast Asia Petroleum Exploration Society. Jadi organisasi profesi yang berpusat di Singapura. Mereka memberikan beasiswa kepada Southeast Asia citizen. Nah, kemudian saya dapat beasiswa S2 dari SIPEX, nama beasiswanya Dick Murphy Scholarship, untuk melanjutkan studi S2 Petroleum Geoscience di Norway, di Norwegian University of Science and Technology. Di sana sampai sekarang saya melanjutkan S3 di kampus yang sama. Kira-kira itu, Mbak. Halo, Mbak, maaf terputus, Mbak. Ini musiknya. Ada musiknya ini dari. Memang sengaja ada musiknya gitu. Oh. Ada pemeriahnya seperti itu ya. Oke, terima kasih Mas Diki Haris Hidayat, ulasan sedikit perjalanannya. Mungkin yang menjadi pertanyaannya, yang menjadi challenge selama beranah di luar negeri itu seperti apa, dan opportunity untuk juga ikut mengikuti langkah tersebut bagaimana, dan mungkin Mas Diki bisa sedikit menjelaskan begitu. Mohon maaf sebelumnya, ini ada back sound. Ya. Ya, jadi challenge utama, terutama kebetulan saya di Norway itu sebagai pelajar, Mbak. Jadi bukan bekerja. Challenge utama yang pasti pertama itu kalau untuk di Norway ya, terutama cuaca dan ya termasuk iklimnya, karena di sana kan musim dinginnya cukup luar biasa. Jadi teman-teman di Norway itu biasanya punya challenge dengan cuaca, apalagi pas winter itu kan saat ini tuh gelapnya itu lebih lama dibandingkan siangnya. Itu juga jadi challenge utama. Kemudian yang kedua, kebetulan di MTNU itu kita international program, jadi satu angkatan itu ada dari seluruh dunia. Challenge yang utama yaitu tadi gimana caranya kita bisa menyesuaikan dan beradaptasi dengan lingkungan internasional tersebut. Penyesuaian dan pengadaptasian ini sebenarnya adalah manfaat buat kita karena kita juga bisa bergaul dengan lingkungan internasional tersebut dalam hal akademis ya. Kemudian selain itu sih lebih banyak sukanya sih, Mbak. Oke, tadi ini ya Mas ya dari sisi akademis ya Mas. Coba kita tanya saat ini ada Pak Dedi juga yang bisa mungkin dalam perspektif industri begitu Pak Dedi, apa saja challenge-nya dan kemudian bagaimana proses perjalanan Pak Dedi mulai dari membangun karir itu sampai saat ini, kemudian banyak sekali berbagai macam negara yang sudah disinggahi. Terima kasih. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk rekan-rekan semua. Jadi saya dulu lulus dari UPN S1 tahun 96 kalau nggak salah. Kemudian saya berkesempatan bekerja cukup lama di Kalimantan di satu perusahaan tambang. Kemudian waktu itu ada keputusan untuk stop gitu ya, migrasi gitu. Jadi kebetulan ada tawaran untuk migrasi ke Australia. Terus kami migrasi ke Australia, kemudian bekerja di sebuah konsultan Amerika, tapi dia punya cabang di salah satu cabangnya ada di Brisbane, di Australia. Nah, kemudian sejak saat itu saya mulai sadar bahwa geologis itu harus banyak melihat gitu ya, harus banyak mengunjungi tempat-tempat, harus banyak belajar gitu. Karena kalau hanya buat saya kalau hanya bekerja di satu area gitu, bosen gitu ya, cepet bosen. Jadi harus ada tantangan gitu. Nah, sejak saat itu saya punya kesempatan untuk memilih lagi. Oke, saya berdiri sendiri gitu ya. Akhirnya ya sudah berdiri sendiri, kemudian berkesempatan mengerjakan proyek di tempat-tempat yang Ibu sebutkan tadi gitu. Intinya sih begitu sih. Gitu. Tantangannya banyak, Bu. Tantangannya yang pertama terutama ya bahasa ya. Saya bukan lulusan luar negeri, saya lulusan UPN, lulusan Jogja. Jadi kalau mau berbicara itu dulu kalau mau berbicara itu harus mikir 2 kali gitu. Kita mau ngomong terus di otak ini harus terjemahkan lagi gitu kan. jadi bingung gitu. Itu satu bahasa. Kemudian budaya kerja itu juga beda sekali gitu ya. Budaya kerja di Indonesia dengan budaya kerja di beberapa negara, bahkan di satu negara dengan negara lain pun beda. Jadi saya harus cepat beradaptasi. Kemudian apa lagi ya? Jaringan network gitu ya. Saya menemukan bahwa network itu sangat penting sekali untuk membangun sebuah network itu nggak mudah, tapi begitu terbentuk akan sangat terbantu sekali gitu. Karena pekerjaan yang saya dapatkan juga hampir 80% dari network saya, dari kenalan, dari bekas klien, dari bekas manajer. Jadi network itu penting sekali. Saya DO S2, karena saking sibuknya sampai DO nggak selanjutin lagi, padahal sudah dikejar-kejar, tapi saya putuskan stop itu. Itu juga salah satu tantangan juga membagi waktu gitu ya. Gitu. Saya rasa itu ya Ada yang mau nanya? Ya, terima kasih Pak. Berarti ada 3 poin tadi ya, tentang bahasa, kemudian tentang bagaimana membangun kultur atau habit kerjanya yang cukup berbeda, dan terakhir adalah membangun network. Mungkin kita kembali lagi ke Mas Diki nih. Mas Diki, kira-kira di Norway begitu ya, di Norway apakah memungkinkan kita membuka apa saja posibilitas untuk membuka kerjasama? Apakah memungkinkan kemudian IAGI kita bisa mengadakan kegiatan di Norway? Mas Diki, apakah Iya, Mbak. Ya. Iya. Kebetulan Iya Mbak, kebetulan saya diamanahi Bang Julianta tahun 2018 lalu untuk menginisiasi ISPG, Indonesian Society of Petroleum Geologists, cabang Norway. Jadi selama dari 2018 sampai 2020 kemarin, kita beberapa kali ngadain ini Mbak, webinar. Utamanya sih pengen sharing tentang dunia akademis dan dunia
industri perminyakan yang related ke petroleum ke teman-teman di Indonesia. Jadi bisa dicek juga di YouTube-nya ISPG, rekamannya ada di sana semua. Nah, kemudian kerjasama juga sangat-sangat memungkinkan. Seperti contohnya di kampus saya itu, saya beberapa kali kedatangan Bapak Ibu dosen, terutama dari ITB dan UPN. Jadi tahun 2017 ada 3 dosen dari ITB yang berkunjung ke tempat saya untuk mengadakan kolaborasinya itu berupa project dan berupa joint program double degree gitu Mbak di jurusan Petroleum Geoscience. Kemudian kalau yang dari UPN itu kerjasamanya saat ini sih masih dalam bentuk project, tapi masih didiskusikan. Jadi sangat-sangat terbuka Mbak. Kalau menurut saya ya kita juga harus memanfaatkan kompetensinya Norwegia ya, terutama di bidang kebetulan ini geologi. Kalau di Norway itu yang cukup menarik itu teknologi geofisikanya, kemudian juga teknologi geologinya juga cukup menarik, terutama untuk area-area offshore, karena di Norway semuanya basicnya di offshore gitu Mbak. Jadi sangat-sangat terbuka Mbak. Jadi sekarang saya tinggal approaching-nya aja Mbak. Kalau terbuka sih sangat-sangat terbuka, karena mereka juga senang kan untuk kolaborasi kerjasama gitu. Apalagi kalau misalkan kayak di Indonesia, misalnya dari Indonesia juga kita bisa kasih case-case yang menarik karena kita ada di lempeng yang aktif misalkan, contohnya gitu. Berarti kolaborasi itu sangat memungkinkan sekali ke depannya ya Mas Diki ya. Kemudian pertanyaannya serupa gitu untuk Pak Dedi, apakah ada posibilitas di Brisbane, Australia gitu untuk kemudian kita mengadakan kegiatan IAG, kemudian bisa mungkin membuka opportunity buat adik-adik geologis muda untuk mengikuti jejak Pak Dedi ini? Dulu iya, setahu saya dulu berapa tahun yang lalu ya, 5 tahun yang lalu pada saat booming tambang di Australia bagian timur, Australia bagian barat, banyak sekali geologis Indonesia yang bekerja di Australia, tapi sejak mining boom itu selesai, hanya tinggal sedikit. Sekarang bisa dihitung dengan dua belah tangan gitu ya. Jadi nggak banyak. Kalau kerjasama ya bisa, tapi nggak ada orangnya lagi, Bu. Di Brisbane saja, di Queensland saja, hanya ada tinggal segelintir orang Indonesia yang setahu saya masih bertahan kerja di pertambangan. Di bagian barat juga nggak begitu banyak gitu ya. Kalau kolaborasi dengan universitas, dulu saya pernah interaksi dekat sekali dengan University of Queensland karena saya dulu S2 di situ, tapi DO. Sekarang nggak ada lagi gitu ya. Nggak ada kontak lagi. Jadi saya masih belum bisa menjawab bisa atau enggak kolaborasi IAGI dengan geologis di Brisbane atau di Australia, ataupun kolaborasi dengan universitas. Gitu. Semangatnya bagus. Yang bisa saya lakukan adalah saya beberapa kali mengunjungi sharing pengalaman di alma mater saya di UPN, menjelaskan ini itu, kemudian mereka merespon gitu ya, dengan harapan mereka juga mulai terbuka wawasannya gitu. Hanya sebatas itu sih kerjasamanya. Jadi terkendala utamanya adalah human resources-nya justru ya Pak ya, di sana kegiatan yang menggerakkannya siapa? Ya, orangnya memang sedikit dan tipe pekerjaan mereka itu lebih banyak di site gitu ya. Jadi mereka tersebar di site tambang di Queensland, di Perth, di Adelaide. Jadi mereka tidak terkumpul di satu kota. Dan untuk mengumpulkan mereka itu
waduh susah sekali gitu ya. Gitu. Ya, Pak. Tapi kalau Barangkali misalkan secara person diminta, saya yakin bisa sih. Saya yakin bisa. Maksudnya, misalkan ada acara presentasi apa, begitu ya, mereka bisa. Nggak ada masalah. Hanya kalau untuk melegalkan atau memformalkan itu, nah itu dia. Ciri khasnya orang-orang tambang itu susah sekali dikumpulkan. Jadi repot sekali mengumpulkan mereka. barangkali nanti pola daring ini juga bisa kemudian membentuk tren baru ya Pak ya untuk kemudian berkomunikasi. Iya, saya lihat beberapa beberapa geologis yang ada di Australia, saya lihat dia juga aktif memberikan presentasi online seperti ini. Silakan saja sih, saya pikir kalau IAGI ingin meminta geologis untuk memberikan presentasi atau apapun, nggak ada masalah. Terima kasih banyak Pak atas tambahan new insight-nya gitu ya mengenai kondisi geologis di Australia. Sebelum berpindah ke narasumber selanjutnya, kami persilahkan terlebih dahulu Bapak Burhanuddin untuk menyampaikan sepatah dua patah kata begitu. Pak Burhan, apakah sudah terhubung? Sudah, makasih. Silakan, Pak Burhan. Mbak Mafiro, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Dedi, Pak Diki, dan Pak Cindy dan Mas Maradona. Satu sharing yang luar biasa, kita tunggu-tunggu ke depan. Inspirasinya untuk ke depan maksudnya. Ini saya sering ngikutin Pak Diki sering sharing beasiswa dan sebagainya, Pak Maradona dengan kuliah-kuliahnya dan field trip-nya, Pak Cindy dan Pak Dedi, salam kenal Pak Cindy. Salam kenal Pak Dedi. Pertama kali ketemu dengan Pak online. Oh iya Pak. Makasih Pak Dedi. Jadi ini kenapa ini menjadi concern kami karena seperti Pak Maradona ada komisariat di KL selalu terintegrasi dengan organisasi profesi lain. Di Australia itu kemarin dulu pernah aktif juga ya Pak Dedi ya, yang komisariat Australia kalau nggak salah. Kemudian di Amerika juga ada. Betul, ya. Kemudian di Timur Tengah itu ada yang di Abu Dhabi dan sebagainya, dan itu tapi itu di IATMI. Nah, sementara teman-teman geolog mungkin bisa membawa. Tentunya betul apa kata Pak Dedi sampaikan tadi bahwa secara formal mungkin agak sulit karena masing-masing punya kesibukan. Tapi dari bagaimana Pak Eriati Rahmat, Pak Sokman Daru, Pak Rofiki, dan Pak Andang itu bisa membangun komisariat luar negeri, itu kelihatannya perlu pencerahan lah, kendalanya apa, kemudian nanti ke depannya seperti apa. Dan sharing pengalaman di luar negeri ini juga menginspirasi kenapa kita menjadi ekspatriat di negara orang, gitu ya. Dan itu butuh perjuangan, butuh keteguhan hati untuk yang kita di nasional ini juga harus melihat bagaimana beliau-beliau bisa survive, beradaptasi, kemudian bahkan menjadi leader di tempat-tempat itu. Itu suatu nilai lebih. Dan itu membanggakan bagi teman-teman geolog di beberapa tempat, bahkan sempat menjadi leader-leader yang disegani, baik secara teknis maupun secara leadership. Saya rasa itu Mbak Mafira, luar biasa pertemuan ini, dan semoga ini terus berlanjut, hal-hal yang santai namun berbobot ini ke depan bisa dikemas lebih luas dan lebih interaktif. Makasih Mbak Mafira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Burhan. Barangkali nanti forum ini juga bisa kemudian men-trigger kembali begitu ya berbagai macam teman-teman yang tersebar di luar negeri seperti itu. Nah, kita masuk ke pembicara selanjutnya, ada Mbak Cindy. Selamat sore Mbak Cindy. Sore, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Mbak Cindy ini boleh diceritakan seperti pembicara-pembicara sebelumnya gitu, perjalanan Mbak Cindy seperti apa, kemudian challenge-nya seperti apa, dan opportunity kita para adik-adik ide geologis ini untuk mengikuti langkah Mbak Cindy bagaimana? Seperti itu. Jadi benar saya dari dulu S1 di Geologi UGM, lulus tahun 2011, masuk 2006 ya nggak cepet-cepet amat, standar lah. Nah, alhamdulillah setelah lulus itu dapat pekerjaan sebagai wireline field engineer Schlumberger saat itu. Kemudian di-assign di Malaysia juga saat itu, tapi di state namanya Terengganu, nama kotanya Kemaman. Nah, kemudian menjalani sebagai field engineer, ada satu momen saya dipinjamkan ke Balikpapan saat itu, masih berstatus Schlumberger field engineer, dipinjemin ke Balikpapan dengan klien teman-teman di Total, di Vico juga. Nah, kalau teman-teman tahu, wireline field engineer itu kan bekerja sama wasa geologis. Jadi field engineer-nya yang record data log, kemudian yang kliennya ada duduk di sebelahnya gitu. Nah, berjalannya waktu, sering ngobrol sama wasa geologis. Nah, idealisme saya untuk kembali sebagai geologis itu muncul lagi gitu. Akhirnya saya putuskan resign dari Schlumberger, kemudian join sebagai wasa geologis di Total. Jadi memperpanjang di Balikpapan. Nah, kemudian menjalani selama 2 tahun jadi wasa geologis, saya ditawarin saat itu Total mencoba membuat sebuah tim mengerjakan pore pressure gitu, pore pressure prediction, dan saya saat itu ditawari untuk bergabung bersama tim itu. Nah, disitulah saya menemukan passion saya. Ternyata saya suka sama operation geologis, terutama pore pressure analisis. Kemudian alhamdulillah tahun 2017 saya ditawari. Jadi kalau saya kan sedang melanjutkan sekolah lagi nih, master by research di University Teknologi Petronas gitu. Jadi kalau di UTP itu sistemnya kayak recruitment employee gitu. Jadi supervisor atau dosen-dosen tuh mencari student yang mau mengerjakan research under their supervision. Nah, saat itu saya ditawari oleh salah satu dosen saya, Dr. Belladonna, yang saat ini udah pindah ke Pertamina, untuk mengerjakan pore pressure prediction dan juga geomekanik gitu. Nah, saat itu saya kayak ngerasa, wah, sebenarnya dulu tuh sebelum lanjut jadi wireline field engineer tuh ada perasaan pengen sekolah lagi gitu. Tapi saat itu gimana ya, sebagai student yang baru lulus pasti nggak bohong kan, pengen gitu kerja, pengen dapat gaji gitu. Akhirnya saat ditawari itu muncul lagi nih keinginan zaman dulu pengen sekolah gitu. Nah, akhirnya saya tahun 2017 mencoba apply, alhamdulillah keterima. Di tahun 2018 diinfokan saya keterima. Cuma berjalannya waktu itu saat itu ada ngurus visa yang lumayan lama, jadi baru masuk Januari 2019. Nah, ini so far lagi mengerjakan tesis supaya insya Allah lah di awal tahun depan bisa segera lulus. Gitu. Menarik sekali Mbak ceritanya. Kalau membandingkan berarti Mbak Cindy ini pernah merasakan bagaimana dunia industri dan juga bagaimana dunia akademis gitu ya keduanya. Ada nggak Mbak challenge perbedaan di kedua itu Mbak? Gitu. Yang kentara sekali gitu rasanya. Kalau challenge yang saya rasakan banget, kalau kerja itu kan semua ada ada deadline-nya gitu jelas. Kayak ya kita harus ngikutin supervisor kita gitu, bos kita kerjanya seperti ini gini. Tiap bulan kita punya KPI untuk mengerjakan segini gitu analisanya. Nah, sedangkan kalau saya ini di master di UTP ini by research, jadi nggak course, saya nggak ngambil kelas, jadi research selama 2 tahun itu kita harus mengerjakan suatu research dengan beberapa objektif yang harus kita achieve selama 2 tahun, maksimal 2,5 tahun. Nah, tantangan terbesar buat saya sih justru karena nggak ada deadline, itu suka lari-lari gitu. Kadang objektifnya di sini, scope of study-nya udah kita tentukan, tapi lari gitu, kemana gitu. Itu yang bikin akhirnya jadi mundur gitu, jadi lama, terus ya tantangan-tantangan research lah, simulasinya gagal, dan alhamdulillah saya nggak eksperimen, jadi lebih simulasi. Jadi ya itu sih tantangannya kalau di research sendiri. Oke, nanti Mbak Cindy juga akan menjelaskan bagaimana
ini ya IAGI Tengda Malaysia begitu ya, Kuala Lumpur. Tapi sebelumnya kita menyapa dulu pembicara kita, Mas Maradona Mansur. Apakah sudah terhubung? Selamat sore, Mas. Assalamualaikum, selamat sore kawan-kawan, Bapak Ibu sekalian. Mohon izin, kebetulan tadi saya masih ada perlu, sebetulnya saya belum bisa hidupkan kamera saya, tapi saya harap suaranya terdengar. Salam sejahtera untuk semua dan selamat sore. Suaranya kedengaran? Kedengaran, Mas. Dengar, Mas. Mungkin boleh kembali pertanyaan yang sama dengan Mbak Cindy tadi, Mas Maradona, bagaimana kemudian perjalanan Mas Maradona, challenge dan opportunity ketika kemudian berkecimpung begitu ya di Malaysia, bagaimana? Ya, silakan, Mas. Cerita yang sama lah kira-kira dengan bapak-bapak, ibu-ibu, kawan-kawan yang sebelumnya sebetulnya ya. Jadi sebetulnya kalau saya boleh sharing sendiri, saya minta izin dulu sama Pak Burhan dan kawan-kawan yang lain. Kalau saya boleh share, sebetulnya yang ini bukan kali pertama juga saya tinggal atau coba untuk natap di luar negara. Jadi saya lulus kuliah dulu tahun 2005, saya dapat S1, kemudian jadi anak rantau sejak kuliah itu di Bandung. Kampung saya aslinya Sumatera. Lalu saya mulai kerja di Jakarta. Itu dulu nggak tahu siapa-siapa juga itu di Jakarta. Saya diajak kawan-kawan aja. Jadi kalau disampaikan oleh Mas Dedi Handiko tadi, yang ngajak saya itu network saya sebetulnya. Dalam lingkaran yang kecil, teman-teman saya dulu masa kuliah, senior yang saya tahu gitu. Di situ saya kenal dengan kawan-kawan dari universitas yang lain. Saya mulai dulu itu kalau dari teman saya seangkatan itu mungkin kalau dari UPN ada yang kenal dengan Andre. Andre itu dia kerja sama saya di mud logging services dulu. Jadi kita mulai dari bawah banget. Kalau Cindy itu masuk total, dia sudah jadi website geologist. Itu pangkatnya udah tinggi banget itu. Saya dulu pertama kali nginjakkan kaki di total itu berdua Andre itu kami masih sampel catcher. Jadi kebayang lah itu Cindy. Kita kalau dulu jumpa geologist itu gentar. Gitu. Jadi kita memang mulai dari crawling dari susah. Kemudian dari 2005 akhir itu sempat saya 1 tahun pulang pergi RIP di laut, di darat gitu. Jadi sampel catcher sampai jadi mud logger. Terus saya di-hire oleh company-nya Aurora. Itu Medco Energy. Saya dijadikan junior geologist. Dulu itu tahun 2006-2007. Lalu saya kerja lumayan lama di Medco. Kemudian lama-lama saya kerja di industri itu yang saya rasa itu agak kosong juga. Jadi tantangannya dulu kalau kerja untuk oil company di Indonesia itu salah satunya jadi mengurusi urusan-urusan partikelir. Jadi surat menyurat, gitu. Izin-izin. Kalau ada izin pembebasan yang kita perlu itu dibebaskan, itu kita yang urus. Gitu. Jadi A sampai Z lah. Mulai dari urusan-urusan surat menyurat sampai urusan di mana mau ngebor sumur. Terus masa-masa itu saya mikir kayaknya lama-lama saya nggak belajar terlalu banyak juga ya. Tapi kalau mau sekolah lagi saya nggak punya apa-apa. Saya nggak punya siapa-siapa. Yang saya punya itu teman-teman aja sebetulnya dan kenalan-kenalan. Gitu.
waktu akhir tahun 2010 itu saya coba untuk kompetisi sama kawan-kawan yang jauh lebih muda lah, berprestasi. Saya coba ikut program dulu itu ya sebelum LPDP ada, itu dulu ada itu beasiswa yang sampai ke UK atau Norway lah tempatnya Mas Diki itu. Beasiswa Royal Holloway, kemudian beasiswa Imperial College gitu kan. Saya still yakin aja sok-sokan gitu, nggak punya prestasi, nggak punya siapa-siapa gitu, itu apply aja gitu saya kirim. Tapi seperti biasa itu kalau testing tanpa persiapan itu kemungkinannya cuma 2. Kalau kita beruntung sekali kita akan diterima, itu kalau you are very lucky. Kalau nggak beruntung sekali ya ditolak gitu. Dan buat yang ini itu khusus untuk saya itu penolakannya itu gara-gara umur gitu. Jadi tahun 2010 itu umur saya udah lewat 30. Jadi saya udah nggak masuk syarat lah untuk menerima beasiswa ke UK. Terus akhirnya ada yang kenalkan saya, ini kawan-kawan juga, ada yang kenalkan saya sama, mungkin kalau kawan-kawan tahu namanya Pak Burhan pasti kenal. Karena beliau salah satu guru struktur itu di UBD dulu itu. Jadi saya dikenalkan ke Dr. Chris Morley. Ya, Chris Morley, betul. Habis itu dari Chris Morley itu saya diintroduce ke direktur programnya Petroleum Geoscience di Bangkok, namanya Dr. Jose Lambiase. Terus mereka nanya saya, itu ada scholarship sebetulnya kalau kamu mau belajar, tapi ya kamu paham aja ini scholarshipnya not in dollar, this is not full tuition, and you probably need to work very hard to compete with others, katanya dia. Karena selain umur itu yang saya tahu dulu anak-anak yang umurnya lebih muda itu memang kompetitif dan mereka itu jauh lebih gape, kalau bahasanya saya itu jauh lebih jago gitu. Kalau urusan software itu cepat sekali gitu. Tapi tantangan saya nggak berhenti di situ ternyata. Ketika saya ke Bangkok itu dulu saya pikir Bangkok itu sama dengan negara-negara Southeast Asia lainnya gitu. Mereka mengenal bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar juga, aman lah gitu dalam hati saya kan. Ternyata harapan saya itu salah ternyata. Jadi yang namanya Bangkok itu salah satu negara yang hampir mirip dengan Jepang. Mereka nggak terlalu familiar atau nggak terlalu mengutamakan untuk menggunakan bahasa asing dalam percakapan mereka. Jadi bahasa beda, gitu. Kultur juga beda. Gitu. Beasiswa ke limit, gitu kan. Akhirnya ya saya Bismillah aja. Begitu saya udah terima persetujuannya, saya resign dari tempat kerja saya terakhir itu dulu di Salamander. Terus saya pamit baik-baik. Habis itu saya kuliah lah. Saya belajar di situ. Alhamdulillah, lagi-lagi ini karena biasanya ketika challenge itu datang, kita akan coba untuk anticipate dengan usaha ekstra. Jadi ketika challenge itu datang, saya ke limit di biaya, gitu. Lalu scholarship saya itu nggak full tuition juga, dan saya juga kebetulan itu bawa keluarga ke situ. Jadi tanpa full tuition juga saya bisa bawa keluarga waktu itu ke Bangkok. Alhamdulillah. Itu karena di pikiran saya satu aja, kalau saya terlalu jauh sama keluarga saya, lalu saya ada di kondisi yang under pressed lah gitu. Yang namanya belajar S2 itu kadang-kadang ujiannya sampai malam gitu. Terus riset ke lapangan dulu di Yala sama Naratiwat gitu kan. Jauh dari keluarga itu mungkin bahasa orang-orang beda, saya pikir nggak mudah buat saya. Lalu pas saya diskusikan itu akhirnya saya boyong semua gitu. Nah tadi yang saya bilang itu ketika ada kesulitan itu kita
naturnya itu biasanya kita akan provide usaha yang lebih dari orang lain. Kalau orang lain kuliah itu jam 5 dia udah pulang gitu, dia ngerasa pekerjaannya udah cukup, besok lagi lah dia pakai komputer buat bikin peta atau apa gitu, software. Saya biasanya spend waktu lebih lah. Saya belajar gitu. Saya coba lihat apa yang orang lain itu lebih, apa yang saya nggak bisa. Terutama kalau orang lain itu baru datang pagi itu pukul 9, kita coba usahakan datang pukul 7 lah at least. Jadi start early bird lah. Ternyata itu nggak cuman berimpact kepada saya dilihat oleh pembimbing saya, which is waktu itu Dr. John Warren. Dia spesialis di salt sama evaporates matters. Terus dia propose saya untuk riset untuk join dengan Chevron dan PTTEP untuk mengerjakan karbonat di peninsular Thailand dan Malaysia. Ganjarannya selain edukasi, itu alhamdulillah ketika saya sidang terakhir itu sponsor saya tuh happy gitu lihat pekerjaannya. Terus walaupun informal dan nggak langsung dia offer pada saat itu, saya sempat nunggu ya. Jadi ini juga tantangannya buat kawan-kawan. Ketika kita merasa bahwa semuanya itu udah berakhir dan kita itu patut dapat ganjaran yang positif, jangan senang dulu. Bisa jadi Tuhan nanti akan menciptakan masa tunggu buat kita. Jadi setelah saya lulus itu saya nunggu dulu 6-8 bulan. Bolak-balik Jakarta, nggak ada kerjaan. Waktu itu tahun 2012 ya, 2013, harga minyak kan lagi bagus-bagusnya tuh. Saya lihat kawan-kawan saya yang dulu mulai awal-awal udah kerja, saya masih nganggur. Tapi jangan pernah patah semangat lah kalau kayak begitu. Terus tahun 2013 itu setelah nunggu berapa bulan saya di-hire sama PTT. Saya kerja di Bangkok. Terus ada tantangannya juga di situ. Jadi seperti biasa ketika kita menjadi sesuatu yang minoritas di dalam suatu badan yang berbeda dari kita gitu, itu biasanya terasa atau enggak itu akan ada sedikit resentment lah. Tapi seperti biasa saya still yakin aja, positif, terus apa yang bisa dikerjakan kita kerjakan. Terus waktu harga minyak drop itu sempat juga hampir ada drama tuh. Jadi pertanyaannya apakah Kundon ini mau tetap tinggal di Bangkok atau mau pulang ke Jakarta gitu. Terus saya bilang sama keluarga gimana nih? Kayaknya sih harga minyak jatuh kayak begini, mungkin kalau kita stay di sini pun paling nunggu waktu aja, saya bilang. Terus dia offer saya untuk stay beberapa bulan sambil nyari-nyari kerjaan baru. Lagi-lagi saya kontak lagi network saya yang lama gitu. Saya dapat pekerjaan buat lapangannya Aurora sekarang itu di East Java. Saya kerja di situ hampir 4 tahun. Terus pas lapangannya mau dijual, saya ditanya lagi, Don mau balik ke Medco apa mau gimana nih gitu. Terus saya bilang, nanti kasih saya waktu deh, saya coba ngider-ngider dulu sambil cari-cari kerjaan baru. Akhirnya ya gitulah. Sekarang saya terdampar hampir 1,5 tahun nih, termasuk masa pandemi ini, nggak bisa pulang lihat ibu saya. Tapi ya inilah tantangannya. Terus mengenai IAGI Kuala Lumpur sendiri mungkin nanti Cindy lah yang bisa cerita lebih banyak. Paling itu panjang lebar curhatannya seorang anak rantau yang gemar nongkrong di warung. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf. Iya,
Ya, terima kasih banyak ya Mas Maradona Mansur yang sudah menceritakan ups and down-nya gitu ya selama kemudian menempuh atau berkarir dan juga sebagai pelajar di tanah rantauan seperti itu. Ada beberapa hal yang mungkin hampir serupa dengan pembicara sebelumnya, yaitu networking ya Mas ya. Berarti begitu penting networking itu, kemudian hard work, dan menarik sekali nih ketika ada kesulitan, kemudian kita akan berusaha untuk memberikan gaya yang lebih besar seperti mungkin rumus P sama dengan F per A begitu ya, ketika tekanan semakin besar maka kita akan memberikan gaya yang harus semakin besar juga gitu untuk mengatasi masalah itu. Sangat menarik sekali nih motivasi dari Mas Maradona Mansur. Nah, mungkin seperti yang tadi sudah disinggung Mas Maradona Mansur, Mbak Cindy barangkali berkenan untuk menjabarkan begitu mengenai IAGI chapter Kuala Lumpur, Mbak Cindy. Oke, saya share screen ya, sedikit aja sih. Iya, ya silakan Mbak Cindy. Sudah terlihat slide-nya? Sudah Mbak, iya. Ya, jadi saya ingin memperkenalkan sedikit tentang IAGI chapter Kuala Lumpur ini. Jadi sebagai informasi, IAGI kita di sini ini kita berkolaborasi juga dengan Himpunan Ahli Geofisika Indonesia. Dan insya Allah untuk yang akan datang kita juga akan berkolaborasi dengan Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia. Intinya mah yang penting guyup, ngariung teman-teman di yang bekerja related to oil and gas industry di daerah Malaysia gitu. Nah, ini perkenalan singkat pengurus IAGI Haji chapter Kuala Lumpur. Ketua IAGI chapter Kuala Lumpurnya Mas Maradona Mansur yang hari ini jadi pembicara. Kemudian Ketua Haji chapter KL itu ada Mas Reza Bekti. Kebetulan Mas Reza juga hadir pada acara hari ini. Ada Mas Fendi sama Mas Grandika sebagai sekjen. Kemudian ada saya, Mas Iwan Kurniawan Arha, Mbak Sarah, sama Mas Noval itu sebagai pengurus harian. Nah, kami semua di sini mencoba menghidupkanlah IAGI Haji di KL ini. Nah, berikut adalah kegiatan yang sudah kami laksanakan di tahun 2020. Jadi di bulan Februari itu ada serah terima jabatan dari Mas Hari saat itu ke Mas Madon. Kemudian di akhir Januari sampai awal Februari kita mengadakan field trip ke Langkawi. Saat itu dengan tema Investigation to Fracture Basement. Saat itu di awal bulan Februari, itu 4 hari 3 malam. Alhamdulillah partisipannya mencapai hampir 20 saat itu dari profesional dan juga ada beberapa student. Kemudian dari field trip itu kita lanjutkan karena menarik diskusi tentang fracture basement. Waktu itu dilaksanakan di kantornya BICIP bulan Februari. Kemudian di bulan Februari yang sama ada field trip juga ke Bentong Raup, tapi ini lebih investigation to durian sih sebenarnya. Selain dengan geological environment-nya, sembari jajan-jajan durian lah Mas Madon ini pasti idenya Mas Madon kalau kayak gini-gini. Terus di bulan Juni itu ada serah terima Selena Usaha. Kemudian di bulan Juli ada panjat tebing, acara fun lah. Kemudian so far dari Maret sampai September kemarin kita melaksanakan 10 webinar untuk mahasiswa dan profesional juga. Ini ada beberapa foto. Yang pertama ini foto pas berangkat ke Langkawi. Kemudian yang foto kedua ini saat kita di BICIP. Diskusi mengenai fracture basement. Kemudian foto yang ketiga ini field trip Bentong Raup. Terus yang keempat ini saat panjat tebing. Nah ini mungkin teman-teman juga sudah familiar, pernah lihat flyer-flyer ini, selalu kita infokan juga ke teman-teman di IAGI, kemudian juga di HAGI. Ini beberapa flyer yang sudah kita buat dalam rangka melaksanakan webinar kita selama ini. Mungkin itu aja sih, Mbak Vira. Masih kurang, Mbak Cindy. Kemarin ada geowisata juga kan?
Oh iya, itu kita juga diundang untuk sharing geowisata. Oh iya, lupa belum dimasukin tentang geowisata di Malaysia. Kita juga saat itu memang membahas hasil dari field trip Bentong Raup itu. Mas Grandika yang mempresentasikan. Kemudian saat itu juga Mas Fendi mempresentasikan tentang hasil kita field trip dari Langkawi. Seperti itu. Ya. Ya, terima kasih Mbak Cindy. Meriah sekali ya, rupanya kegiatan rekan-rekan di chapter Kuala Lumpur sangat meriah sekali gitu ya. Barangkali nanti juga bisa menjadi. Alhamdulillahnya banyak banget teman-teman Indonesia yang alhamdulillahnya juga suka ngumpul, yang tadi kata Mas Madun, suka ngumpul, suka guyup, suka ngopi, terus ada kali hampir 200 orang gitu yang tersebar, dan student-student di sini juga terutama di UTP, Petroleum Geoscience dan juga Petroleum Engineering-nya juga alhamdulillah bergabung di IAGI juga gitu. Jadi kita sama-sama lah, karena kita di sini intinya fun gitu dari IAGI untuk teman-teman IAGI juga gitu di sini. Ya. Terima kasih Mbak Cindy pemaparannya. Mungkin sebelum masuk ke sesi diskusi untuk semua partisipan yang sudah hadir gitu ya, mungkin ada satu pertanyaan lagi buat keempat narasumber begitu. Kira-kira tips and triknya gitu dalam berkarya ataupun berkarir di luar negeri begitu seperti apa untuk para geologis muda yang saat ini sudah menyimak hadir di sini gitu. Mungkin kita mulai dulu dari Mas Diki. Tipsnya dari saya, pertama kerja keras, jangan menyerah seperti kata Mas Madon juga, dan doa. Itu aja Mbak, kerja keras dan doa. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Diki. Tipsnya singkat tapi benar-benar itu yang sangat krusial begitu ya Mas ya. Kemudian ke Pak Dedi, saat ini Pak Dedi apakah ada saran, nasihat untuk para geologis yang ingin mengikuti langkah Bapak seperti itu? Ya, jangan mengikuti langkah saya ini susah sekali. Tapi ada beberapa hal yang saya pikir menjadi kendala geologis di Indonesia itu. Satu, bahasa gitu ya. Bahasa itu menjadi kendala besar. Jangankan geologis baru lulus gitu ya, geologis yang sudah senior pun kadang-kadang juga susah mengekspresikan ide dan pikiran dia kalau sudah berhubungan dengan bahasa asing gitu ya. Jadi itu salah satu yang harus diperbaiki memang. Kemudian integritas itu di situ ada banyak, ada kejujuran, ada tanggung jawab, ada macam-macam lah di situ ke integritas. Konon integritas itu penting, jadi orang bilang sukses itu bisa datang dan pergi, tapi kalau integritas itu selamanya gitu. Jadi selama orang itu punya integritas, saya pikir nggak perlu khawatir lah dia akan susah hidupnya. Kemudian selalu haus ilmu gitu. Sangat sesalkan kalau lihat adalah rata-rata geologis, yang hanya geologis, tapi lulusan itu mencari pekerjaan yang permanen gitu ya. Padahal yang permanen itu adalah yang tidak permanen gitu. Jadi jangan sangka kalau sudah permanen itu aman. Nah, jadi pada saat bapak-bapak atau ibu-ibu mengirimkan lamaran, itu sudah harus sadar bahwa pekerjaan itu tidak akan permanen gitu ya. Jadi nanti nggak menyesal. Kalau sudah bisa menemukan sifat itu, artinya otomatis akan
Halo? Oh ya, silakan Pak. Sudah terhubung kembali. Jadi Halo? Halo? Terputus ya, Mbak Mafira ya? Putus. Jadi, Oh iya, betul. Terputus ya. Oke, mungkin kita lanjutkan. Pertanyaan yang serupa begitu untuk Mbak Cindy. Bagaimana tips and triknya untuk kemudian teman-teman geologis muda bisa mengikuti atau jejak langkah Mbak Cindy gitu? Waduh, ya saya juga maaf sebenarnya. ya, tadi putus-putus. Oh ya, Gimana, mau ke Pak Dedi dulu? Pak Dedi, apakah bisa terhubung kembali Pak Dedi? Oh iya, bisa. Enggak, yang terakhir yang saya sampaikan adalah network. Network itu penting sekali. Jadi mulai Bapak-bapak harus mulai membuat jaringan sendiri gitu ya, membuat koneksi dalam tanda positif dan bukan yang negatif gitu. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Pak Dedi. Tadi memang language barrier menjadi persoalan yang sangat penting begitu ya untuk generasi-generasi muda kita. Kemudian integritas dimanapun baik di dalam negeri maupun luar negeri memang integritas adalah hal yang utama, dan bagaimana kita akan selalu haus ilmu gitu ya, mempelajari bagaimana cara belajar untuk terus belajar. Dan terakhir adalah networking yang juga seirama dengan peran narasumber lain sampaikan bahwasanya networking memang sangat membantu sekali begitu untuk perjalanan kita. Terima kasih banyak Pak Dedi. Kita lanjut ke Mbak Cindy. Mbak Cindy dipersilahkan. Iya, kalau menurut saya sih sebenarnya nggak beda jauh dari pembicara-pembicara sebelumnya. Yang pertama, ini khususnya buat adik-adik yang baru mau lulus atau sudah lulus gitu. Yang pertama, benar, networking itu penting. Kalau saya perhatikan teman-teman di geologi saat dulu waktu saya kuliah, nggak tahu ya kalau sekarang ya, berorganisasi itu bukan hal yang aduh udah capek orang tiap weekend aja udah field trip melulu, masa iya pakai organisasi lagi gitu. Justru itu adalah menurut saya pemikiran yang kurang tepat gitu. Justru banyakin organisasi gitu, ikut conference, submit paper, diterima apa nggak terima, yang penting coba dulu lah, karena itu part of membangun networking. Benar kata pembicara sebelumnya bahwa kadang kesempatan-kesempatan kita itu justru malah diberikan sama teman-teman kita yang justru dari network itu gitu. Jadi intinya pertama adalah membangun networking, itu paling penting. Jangan ditunda-tunda, mulai dari semester pertama kalau bisa, kalau lagi kuliah. Terus yang kedua, teman-teman saat kuliah juga jangan melulu belajar lah gitu. Belajar yang kayak fundamental geologi aja tuh menurut saya masih kurang gitu. Belajarlah keluar, either belajar bahasa, seperti kata Pak Didi tadi, belajar bahasa Inggris, belajar bahasa yang lain, atau sekarang memperluas knowledge lagi, belajar tentang machine learning walaupun belum diajarin di kampus gitu, artificial intelligence gitu, karena kedepannya akan hal-hal tersebut tuh akan seksi gitu di dunia industri gitu. Jadi teman-teman harus mempersiapkan diri dari sekarang. Nah yang ketiga adalah terutama kalau ingin sekolah di luar negeri atau kerja di luar negeri, benar kata Mas Madon tadi, kata Mas Diki, bahwa kerja keras kita tuh harus ekstra gitu. Terutama kayak saya gitu, saya dan teman-teman di sini punya keterbatasan yaitu visa student.
gimana caranya kita ngejar harus segera lulus sebelum visa student itu habis gitu. Jadi mungkin teman-teman yang lain lokal Malaysia ya oke, santai gitu. Kita harus kerja 2 kali lebih ini gitu, lebih banyak, lebih ekstra. Seperti kata Mas Madon, yang lain pulang jam 6 atau after office hour, kita mungkin pulang tapi kita di rumah juga kerja lagi gitu. Jadi harus mau kerja keras ekstra. Gitu. Mungkin itu dari saya, Vira. Terima kasih Mbak Cindy. Berarti networking memang sangat penting sekali di sini, bukan nepotisme, bukan, tapi networking adalah membangun opportunity kita ya Mbak ya. Dan yang kedua adalah break our limits mungkin ya Mbak ya, kalau kata motivator seperti itu. Kita harus bersedia untuk melampaui batasan diri kita. Mungkin selanjutnya adalah Mas Madon, mungkin tadi sudah banyak sekali memberi motivasi atau secara tersirat, tapi mungkin bisa di-highlight lagi Mas, apa-apa saja yang penting gitu. Oke, sebelumnya saya izin nih, saya bisa ngidupin kamera sekarang karena sebelumnya siap, itu udah ini. Jadi kalau dari saya sendiri, tadi udah disampaikan oleh Pak Dedi sama kawan-kawan yang lain itu. Jadi yang namanya integritas, sama satu lagi itu mungkin yang Pak Dedi juga tersirat itu sampaikan itu, yang kedua itu attitude kita sih sebetulnya dalam merespons semua situasi itu harus kita kedepankan. Jadi tetap positif, kalau ada tantangan ataupun misalnya kita merasa ada sesuatu yang berlaku kepada kita itu kita anggap nggak fair gitu kan, misalnya ya namanya kita usaha di tempat lain atau kita ditunjuk atau diamanahkan jadi ketua organisasi atau apapun, jadi kita harus positif lah. Itu yang pertama. Terus terutama sekali attitude. Tadi itu kalau Pak Dedi sampaikan bahwa attitude itu integrity itu nomor 1, nggak akan ada kali kedua. Attitude itu adalah kunci kalau saya bisa emphasize. Jadi semua itu tergantung attitude kita. Kalau kita merasa kita sudah deliver sesuatu yang baik gitu, kemudian kita merasa masih ganjarannya itu masih belum cukup, kita simpan aja. Jadi kalau misalnya kita udah usaha keras, sesuatu itu belum balik ke kita itu sebagai mana yang kita harapkan, itu kita nggak perlu resign juga. Jadi tetap aja baik, berlaku baik, attitude kita itu yang lurus, kemudian jaga integritas. Istilahnya kawan-kawan saya itu, kalau kita udah benar, udah lakukan yang terbaik, udah benar kerjanya, nggak usah takut lah. Itu biasa apa yang saya bisa share. Kemudian yang berikutnya, kalau mengenai tips trik apa yang bisa saya share ke kawan-kawan itu tadi udah ditekankan juga oleh Pak Dedi sama Cindy dan kawan-kawan yang lain sih sebetulnya. Intinya sih ketika kita bangun network itu, terutama saya juga ya, ketika kita bangun network kita tuh nggak perlu sebetulnya lihat dia siapa, pangkatnya sekarang apa ataupun gimana. Justru saya boleh share sama Bapak Ibu sekalian itu, kalau boleh saya bagi, mungkin Bapak Ibu tahulah di Indonesia itu banyak lah petinggi-petinggi perusahaan yang sebetulnya saya kenal juga gitu, dan mereka dari Bandung gitu misalnya, origin asalnya mereka. Tapi alhamdulillah sampai hari ini itu insya Allah saya sepertinya belum pernah lah gitu yang benar-benar involve, istilahnya saya nepotisme atau gimana sama mereka itu supaya saya dapat opportunity apa gimana gitu, enggak juga. Justru yang banyak ngasih saya opportunity itu kawan-kawan saya sama-sama susah kayak Andre gitu, dari UPN gitu. Dia ngajakin saya pergi interview ke Geoprolog dulu kan,
lalu orang atau dokter seperti Chris yang saya sama sekali nggak kenal sebelumnya gitu. Jadi saya akhirnya belajar di situ bahwa berteman itu dengan siapa saja dan baik ke siapa saja, mau tua mau muda gitu. Kalau ketua itu ke yang lebih tua itu usahakan selalu santun, ke yang lebih muda itu usahakan itu selalu ramah. Jadi jangan pernah neko-neko gitu. Jadi kalau dari saya itu aja. Insya Allah kalau semua yang kita coba lakukan itu udah baik, insya Allah ganjarannya biasanya baik. Paling itu aja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Maradona. Mungkin kalau bisa menyimpulkan dalam satu kalimat, kita harus bekerja dan membangun network bukan karena berharap balasan, tapi untuk menunjukkan kualitas diri kita seperti itu mungkin ya Mas. Iya, paling kurang atau kurang lebihnya begitulah kira-kira. Iya, terima kasih saat ini karena semua sudah memberikan tips and triknya. Saat ini masuk ke sesi diskusi. Untuk para partisipan yang ingin langsung bertanya langsung bisa langsung raise hand. Oh iya, ada pesan juga kalau teman-teman yang ingin lebih tahu tentang Norway bisa kunjungi channel YouTube-nya ESTG. Nanti ada Mas Diki ya yang sudah menjelaskan melalui kanal tersebut. Ya. Oke teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya kepada keempat narasumber kita pada malam hari ini? Malam hari ya? Sudah malam hari ini? Bisa langsung raise hand atau meng-unmute audionya. Mbak Vira, itu ada pertanyaan dari Mbak Ocha tuh. Mbak Ocha ya kalau nggak salah ya? Tentang IAG Chapter Malaysia, mungkin bisa dibacakan itu Mbak Rosmalia. Oh ya, chat ya Mbak ya? Iya, okay, chat. Bentar saya bacakan. Katanya IAG Chapter Malaysia kan termasuk yang salah satu banyak nih pesertanya. Kira-kira ada harapan nggak untuk IAG ke depan gitu kan? Ini mungkin bagi dua kandidat lah ya, tapi untuk saat ini untuk Pak Burhan lah yang kira-kira bisa diimplementasikan lah untuk program Saka Dayanya dan lain-lain. Kira-kira mungkin Mbak Cindy atau Mas Madon nih yang bisa jawab nih. Silakan Bapak Ketua Mas Madon. Belum. Saya coba dulu Cindy deh, karena mungkin Cindy yang ngerasakan ya. Maksudnya kita beberapa lama ini coba untuk putar lagi roda organisasinya, lalu kita lihat sebetulnya ya kalau saya boleh share sedikit, itu cacah jiwa pekerja profesional di Malaysia itu tinggi. Penyebabnya ada dua. Pertama itu karena dia dekat lokasinya dengan Indonesia. Yang kedua memang iklim industrinya itu jalannya mungkin rasanya untuk hari ini tuh lebih baik sedikit lah daripada even di Jakarta sekalipun. Tapi kalau untuk harapan-harapan saya coba sampaikan gimana dari Cindy dulu deh. Kalau dari saya itu mungkin saya ada beberapa respons secara keorganisasian, tapi sekarang itu komunikasi kita sama IAG Pusat itu udah jauh lebih baik sih. Tapi nanti saya tambahin deh. Mungkin Cindy dulu aja. Oke, kalau dari saya pandangan sebagai student di Malaysia yang bergabung di IAG Chapter Malaysia, harapan dari kami dan mungkin saya bisa mewakili teman-teman juga yang di sini bergabung di IAG juga, ini part of networking juga gitu. Dan mungkin memang Malaysia ini nggak terlalu banyak challenge-nya ya, karena dekat sama Indonesia, pulang pun mudah gitu. Tapi terutama dengan kondisi yang seperti ini lagi pandemi,
jujur saya udah hampir 1 tahun nggak ketemu sama keluarga, sama anak juga. Nah, teman-teman IAGI ini di sini juga akhirnya ngebantu gitu kita buat untuk terus happy gitu dengan webinar-webinar yang jadi ngebuat melupakanlah banyak challenge yang ada di sini gitu. Nah, ini itu yang kita bangun student yang teman-teman yang bergabung di IAGI ini dengan cara itu juga kita membangun networking gitu. Jadi harapannya pertama kita bisa belajar dari Mas, Mbak, Pak, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang udah banyak pengalaman di IAGI chapter Kuala Lumpur. Mereka banyak diskusi kita dengarkan gitu. Kemudian untuk kedepannya ya dengan harapan apa yang kita banyak pelajari di Malaysia, suatu saat kalau kita kembali ke Indonesia, bisa kita juga terapkan gitu. Kemarin juga banyak diskusi, saya juga ikut diskusi ke teman-teman IATMI, banyak gitu harapan dari teman-teman di Malaysia juga terhadap Indonesia gitu. Jadi ya harapannya seperti itu, kita ambil hal baiknya yang ada di Malaysia, saat kita kembali ke Indonesia, kita insya Allah kita terapkan juga yang baiknya untuk Indonesia. Itu sih harapannya. Terima kasih Mbak Cindy, silakan Bang Madon mungkin juga bisa menambahkan. Kalau dari saya secara keorganisasian challenge-nya hampir sama sih sebetulnya. Mungkin dialami juga oleh Pemda luar negeri yang lain seperti Perth atau Brisbane di Australia. Pertama kayak saya sama Cindy gitu contohnya. Beliau ini sekarang domisilinya di Perak. Saya di KL. Jadi kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan yang formal dari organisasi induk yang membutuhkan kita untuk gather gitu, itu mobilisasinya itu nggak semudah itu. Jadi ada effort. Yang kedua, yang saya dapat lumayan banyak pertanyaan itu salah satunya itu terutama masa pemilu yang sekarang ini. Jadi ini agak menarik nih kalau saya lihat. Jadi pemilu yang sekarang itu kan effortnya lebih ke online akhirnya gitu kan. Jadinya animonya jadi tinggi gitu. Jadi di sini tuh orang-orang jadi mau reaktivasi lagi keanggotaan gitu. Kemudian mungkin ada yang udah lama tinggal di sini hampir 10 tahun, 15 tahun. Jujur aja, kalau umur saya tinggal di Kuala Lumpur itu dibanding Cindy nggak seberapa. Cindy itu mungkin lebih lama dari saya. Jadi bapak-bapak atau ibu-ibu yang udah lebih dulu tinggal di sini itu yang punya pass RPT ataupun long stay pass itu kadang keanggotaan dia di IAGI yang lama itu sebetulnya masih ada, tapi sudah nggak aktif. Nah mungkin ini kemarin saya juga coba untuk komunikasikan dengan Andar, gitu, dengan Pak Her, Abah Heryadi. Gitu. Kemudian kita coba cari solusi lah, kira-kira pertama itu kontak dulu Pak Sutar, gimana mengurusinya supaya mereka bisa daftar lagi. Lalu kalau harapan untuk kepengurusan ke depan, saya bisa sampaikan apa ya? Jadi jujur aja banyak kepengurusan yang saya lihat sudah lewat sejak saya masa pertama kali gabung jadi anggota. Itu dulu waktu Pak Neng Bahtiar masih ketum tahun 2003. NRP saya itu masih kepala 3. Saya nggak tahu sekarang IAGI itu kepala berapa itu NPA-nya. Mungkin udah kepala 6 kali ya, atau kepala 7. Jadi saya itu sempat beberapa tahun nggak aktif karena saya cuman dibayarin EEPG dulu. Akhirnya saya coba urus ulang lagi. Tapi kuncinya ya tadi itu, kalau kita supel, kita ada kawan-kawan, kayak saya misalnya diajak Julian Pak, Don coba ini ISPG gitu. Saya ayo aja sih. Jadi intinya kita nggak pernah hilang hubungan lah dalam hal yang itu. Jadi
yang sekarang ini mungkin terutama sekali itu tantangannya itu untuk keorganisasian di IAGI sendiri itu masalah keanggotaan itu sih sebetulnya, terutama yang di Kuala Lumpur ini. Karena saya tahu sih dari awal ketika kita mau mengajukan keanggotaan baru itu pertama harus ada sponsor, lalu nanti sponsornya harus approve juga itu keanggotaan orangnya. Jadi mungkin itulah ininya. Kalau harapan saya sama lah. Tentunya kedua calon itu maju dengan niatan yang baik, itu mereka pasti punya program yang sama bagusnya, punya tim sukses dan yang lain-lain. Dan yang saya lihat itu dari sejak zamannya Pak Andang itu, mudah-mudahan ketua yang baru itu juga hampir mirip lah dengan ketua-ketua sebelumnya, itu mereka akan memayungi semua, terutama memayungi masyarakat geologi Indonesia. Paling itu aja dari saya. Mungkin saya nggak ada tambahan lain. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bang Madan. Mungkin ada pertanyaan untuk Pak Burhan. Apakah ada program Sabta Daya yang kemudian untuk mengakomodir chapter-chapter di luar negeri ini, Pak? Oke, terima kasih Mbak. Jadi itu adalah bagaimana kita Sabta Dayanya, itu adalah yang dikatakan dengan sinergi, itu termasuk dalam konteks bagaimana kita mengembangkan di chapter, pengda, komisariat, atau komisariat itu juga sama dengan chapter ya, kemudian beberapa 7 atau 6 anak organisasi. Itu pengembangannya seperti apa, dan saya rasa pengda itu dari 16 berkembang jadi 26, kemudian komisariat juga semakin aktif, Kuala Lumpur juga aktif, kemudian nanti tinggal Perth, kemarin juga ada beberapa menghubungi yang Amerika. Apa yang dikemukakan Pak Maradona tadi bahwa IAGI harus memayungi semua, itu sesuatu yang baik dan harus dikembangkan, karena organisasi kalau tidak memayungi semuanya ya jadi hambar gitu kan. Jadi ini organisasi apa gitu. Makanya kita harus bangun super tim yang baik untuk bersinergi, salah satunya dengan teman-teman yang di luar negeri. Kemudian kenapa ini harus digiatkan gitu kan? Karena satu, untuk silaturahmi, dua, ini menurut persepsi saya dan perspektif dari saya, ini merupakan bentuk eksistensi bangsa ini keluar. Nah, bentuk eksistensi bangsa ini keluar, kemudian diakui kompetensinya, diakui ilmunya dan sebagainya. Dan ini perimbangan dari hal yang selalu dipikir bahwa yang di overseas itu sesuatu yang selalu berhubungan dengan hal-hal yang negatif gitu kan. Ini spektrumnya sangat luar biasa, dan kemarin kalau teman-teman lihat bahwa let's say kita ambil istilah diaspora ya. Salah satu diaspora kita itu kan terpilih menjadi orang yang berpengaruh di sains kan. Namanya Mas Oki kan. Oki Mawan siapa ya? Itu dari, dan itu telah menjalin kerjasama di hampir semua universitas Republik ini. Kenapa organisasi profesi tidak masuk ke situ gitu ya? Sehingga agent-agent atau teman-teman yang diaspora atau berada ekspatriat di luar negeri itu menjadi agennya IAGI untuk memperkenalkan IAGI itu ada. Kalau di Indonesia kenal kita apa? APG. Kenal kita apa? SIG gitu kan. Kenal kita SPI. Kenapa suatu saat nanti ada student dari yang apa itu? Student chapter of IAGI di mana? Di KL. Memang itu mimpi, tapi kita harus memperlihatkan bahwa kita bangsa yang besar gitu. Kita bisa meraih itu. Dan yang paling menarik yang disampaikan oleh Mas Diki tadi ya, beliau mendapat beasiswa dari organisasi profesi. Nah ini yang kita harus contoh nih. Itu yang harus kita cari sumbernya dari mana mereka ya. Nah itu tantangan bagi organisasi profesi lain termasuk IAGI. Dan itu akan menjadi alternatif ketika seperti disampaikan oleh teman-teman tadi bahwa ini sesuatu yang sulit bagaimana.
Tapi di tempat lain kita itu dari beberapa saya diskusi, saya tidak tahu, mungkin ada benarnya dari Pak Dedi, Mas Diki, Mbak Cindy, dan Mas Maradona. Teman-teman yang di Timur Tengah itu, beberapa oil company, beberapa oil services itu, ketika saya pernah ngobrol di forum internasional itu bilang, Indonesia integritasnya bagus. Nah, integritas bagus, kemudian kemampuan bagus. Lah. Tapi jangan kemudian diteruskan mudah gitu, jangan gitu kan. Tapi itu sesuatu yang positif. Gitu. Dan ternyata saya tanya bagaimana persaingan di sana, asal kita mau kerja keras, persis apa yang disampaikan Om Diki tadi, kemudian kita punya integritas, itu Timur Tengah, negara-negara lain, tidak hanya di oil and gas, ada di bidang-bidang tingkatan pendidikan yang lebih tinggi itu ada bisa di mana-mana. Kendalanya adalah di bahasa dan daya tahan. Nah, kalau menurut saya, dari 4 narasumber tadi, ada satu benang merah. Kalau saya ambil untuk pribadi saya, jadi Bapak saya selalu bilang begini, kalau Anda bekerja di awal, jadilah bak sampah yang baik. Jadi apapun pekerjaannya, kita kerjakan dengan senang, ikhlas, tidak pilih-pilih. Karena itu suatu saat jadi modal kita ketika kita kemudian menapakin proses yang lain. Itu saya selalu ingat. Jadi jadilah dalam tanda kutip bak sampah yang baik. Kenapa? Ketika kita masuk lingkungan baru itu kerjaan apa aja. Dan itu persis yang diceritakan oleh Pak Maradona kan. Ada suruh sampel catcher, bikin surat, bikin kesana kemari gitu kan. Nah itu sesuatu yang luar biasa. Dan kalau memang itu nanti menjadi program IAKI, kemudian itu menjadi tentakel-tentakel networking yang baik, maka organisasi yang bermartabat, respected professional organization itu menjadi sesuatu yang bisa diraih. Dan itu salah satu tujuan IAKI didirikan, bahwa kita menjadi organisasi yang mensejahterakan anggota dan berguna bagi bangsa, termasuk harga diri bangsa dan eksistensinya. Memang seperti klasik, cuma saya jadi sangat semangat mengatakan hal yang menurut sebagian orang klasik, kemudian kuno ketika Pak Diki, Pak Dedi, kemudian Pak Maradona dan Mbak Cindy itu memang yang klasik itu ternyata yang membawa kunci berkah gitu. Tadi ya kita harus jangan pilih-pilih kalau berteman, ya kita harus kerja keras. Itu kan sebenarnya nasihat-nasihat yang tiap hari kita dengarkan dari orang-orang dekat kita, orang-orang terkasih kita. Cuma kadang-kadang kita melakukannya tidak konsisten. Jadi saya sangat senang dengan teman-teman yang sangat modern, tapi mempunyai nilai yang saya punya yang sama, sesuatu yang dianggap sebagian orang kuno, klasik, ketinggalan zaman, tapi ternyata dari 4 narasumber itu semuanya muncul gitu. Jadi siapa yang salah gitu? Yang salah ketika kita tidak mengugemi. Ngugemi itu apa ya bahasa Indonesianya? Apa Pak Dedi? Ngugemi itu memegang teguh nasihat-nasihat yang dikatakan usang tadi. Dan itu aja Mbak, jadi ngelantur saya ngomongnya karena ini bukan bukan forum motivasi ya, jadi ini sesuatu. Tapi saya termotivasi terus terang dari 4 narasumber tadi, baik yang sangat sebaya dengan saya, kayak Mbak Cindy itu kan sebaya dengan saya. Kalau Pak Dedi senior saya, Mas Mansur senior saya banyak belajar dan terinspirasi. Makasih. Ya, terima kasih Pak Burhan. Spektrum dan frekuensinya ternyata semangatnya menular ya Pak Burhan ya. Iya, saya terus terang ngobrol kayak gitu itu, aduh, merinding saya benar, karena saya mengalami sendiri juga gitu. Terlepas skalanya beda-beda ya. Tapi apa namanya? Pak Burhan, mohon izin sebentar. Ya, Pak. Saya kebetulan memang bukan anggota IAKI, terus terang Pak. Saya memang tidak mengikuti kegiatan IAKI gitu ya. Tapi dari pandangan saya dengan kondisi pertambangan global, karena saya geologi tambang, kemudian dikembalikan lagi ke dalam negeri situasinya gitu, saya pikir
ada banyak hal kalau misalkan mudah-mudahan Bapak nanti menjadi IAGI, ketua IAGI, ada banyak hal yang memang harus diperbaiki. Apa namanya, tujuannya gitu ya, karena perkembangan pertambangan global itu cepat sekali berubah, Pak. Jadi sementara kalau saya melihat apa namanya, peraturan dalam negeri, kondisi pertambangan dalam negeri itu sepertinya kok nggak bakal bisa mengikuti tanpa usaha untuk merubah gitu ya. Dan saya melihat ya gini potensial sekali sebagai partnernya pemerintah untuk sebagai think tank begitu ya, sebagai pemikir untuk apa istilahnya ya, memberikan pendapat, memberikan saran ke pembuat peraturan, ke apa namanya. Nanti mudah-mudahan saya punya kesempatan diskusi dengan Bapak. Siapa? Saya terpisah nanti. Ya, Pak. Jadi apa yang Bapak pikirkan itu, meskipun saya background-nya di pendidikan dan sedikit di migas, apa yang Bapak pikirkan itu banyak dilontarkan juga oleh teman-teman dan saya sangat mengerti. Dan perjuangan peraturan itu ternyata tidak hanya idealisme apa yang kita pikirkan, tapi bagaimana kita membangun perjuangan ini dengan menghubungi orang-orang yang bisa membantu kita. Dalam konteks ini multidisiplin, Pak. Orang-orang hukum, mendekati orang-orang yang tahu tentang aturan, itu ternyata perlu komunikasi sains yang baik, itu sangat perlu kan. Karena kalau tidak gitu ya kadang-kadang kita dianggap ini apa, ini barang apa, urgensinya apa. Sementara pembuat keputusan dia tidak mengerti detail tentang tambang dan teknologi. Saya sangat menghargai adik-adik atau junior yang ingin bekerja di luar negeri, tapi kembali lagi, bagaimana bisa bekerja di luar negeri, nyari di dalam negeri aja susah gitu ya. Jadi memang harus apa namanya, saya nggak tahu, banyak sekali hal-hal yang harus saya keluarkan. Boleh Pak. Kemudian nanti orang yang tepat mendengarkan unek-unek saya. Ya, insya Allah Pak Dedi nanti kita ngobrol dalam kesempatan lain. Tapi secara kulit yang Bapak sampaikan tadi, saya berpikiran yang sama. Cuma detailnya mungkin ada satu akar-akar yang jalarannya ke arah berbeda, tapi payungnya tadi saya nangkap sedikit tentang ini. Makasih Pak Dedi, luar biasa. Ya, terima kasih banyak. Mungkin nanti bisa kita agendakan lagi ya Pak Burhan untuk membahas bersama Pak Dedi tadi, begitu. Materinya sangat menarik sekali. Karena sudah di ujung waktu begitu teman-teman, semuanya sudah waktu maghrib juga untuk beberapa waktu di Indonesia. Mungkin saya tidak akan meresum acara pada malam hari ini karena teman-teman bisa merasakan sendiri bagaimana kemudian spektrum yang tadi itu ya Pak Burhan yang disampaikan oleh Pak Burhan maupun keempat narasumber tadi, semangat bagaimana mereka membangun karir baik di akademik maupun di industri, dan pesan-pesan yang telah disampaikan kepada keempat narasumber maupun Pak Burhan tadi. Nah, saya kira cukup sekian dari saya. Mungkin mohon maaf apabila selama memoderatori acara ini ada kesalahan dan kurang lebihnya. Saya kembalikan lagi ke Mbak Brina. Apakah sudah bisa saya kembalikan? Terhubung, Mbak. Halo Mbak Brina, gimana kabarnya? Baik, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Makfira Diba. Sangat seru banget kan topik pada sore hingga malam hari ini, udah maghrib juga. Sebelum acara ini kita tutup, alangkah baiknya kita mengabadikan dengan foto bersama. Mungkin teman-teman atau rekan-rekan yang masih tersisa di sini bisa on-kan kamera terlebih dahulu biar bisa di-capture. Untuk co-host, apa sudah siap? Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, mohon izin saya akan membantu untuk proses pengambilan foto bersama. Akan ada 2 sesi foto bersama. Untuk yang pertama, ya, boleh. Siap, Pak. Siap. Baik, untuk sesi yang pertama. Tangannya gini semua ya?
Sesi yang pertama, 1, 2, 3. Baik, untuk sesi yang kedua, 1, 2, 3. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih Mbak Fauzia. Terima kasih teman-teman semuanya. Baik, terima kasih untuk antusiasme peserta pada sore hingga malam hari ini. Terima kasih kepada Pak Burhan yang telah memberikan kita semua wadah untuk diskusi yang menarik banget ini dan memotivasi mungkin untuk rekan-rekan semuanya. Terima kasih juga kepada pembicara hari ini yang telah meluangkan waktunya walaupun kita beda jam. Saya Brina Mustika selaku MC pamit undur diri. Sampai jumpa di acara menarik bersama Kang Burhan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Maradona kapan ketemu sama Chris kapan terakhir? Kalau fisik saya jumpa sama Chris itu terakhir 2017. Oh, kira-kira 3 ya. tahun yang lalu. Saya 2015. Udah tua sekali sekarang ya. Tapi dia masih rajin gitu. Oh iya, masih rajin. Ya, dia masih ke lapangan bawa sampel batu gamping kristalin